Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Dengar suara saya? Ya Pak, dengar. Oh ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi kita lanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu terkait terakhir apa kemarin mempelajarinya? TF-IDF, Pak. TF-IDF ya, bobot TF-IDF. Saya ada tugas nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Ada tugas nggak ya? Coba saya lihat. Nggak ada tugas ya. Nanti mungkin saya kasih tugas. Ya, sekalian sama ini ya, apa namanya, similarity ya, similarity. Ada yang sudah baca similarity? Ada yang sudah baca similarity? Kalau mau ngomong di unmute dulu ya, di unmute dulu. Ada yang sudah baca similarity belum nih? Baca Pak sedikit tapi dari web. Oh, dari web. Apa similarity? Kesamaan. Ya, bukan kosin. Kesamaan. Iya. Kesamaan apa? Antara? Contohnya kalau misalnya kayak ngecek kayak Turnitin gitu Pak, antar dokumen itu gimana gitu. Oh iya, Samaan berapa? antar dua dokumen, kalau terkait dokumen ya. Yang lain. Iya. Bedanya similarity sama distance apa? Sama apa beda itu? Kalau yang distance saya ngeliatnya yang koefisien itu Pak nemunya. Jakarta itu? Iya. Oke. Jadi dalam penskoran, ini kan kita kemarin bahas TF-IDF ya. TF-IDF itu adalah indexing, pembobotan ya, belum penskoran. Ini kelihatan ya bukunya ya? Bukunya kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, oke. Jadi kemarin itu kita membahas terkait dengan pembobotan. Salah satunya adalah menggunakan TF-IDF. Bisa term frekuensi juga bisa. TF itu adalah term frekuensi. Misalnya, CAR di dokumen 1 ada 27. CAR di dokumen 2 ada 4. CAR di dokumen 3 ada 24. Itu kalau cuma pakai term frekuensi. Salah satunya adalah menggunakan TF-IDF ya. Pak, kalau IDF aja bisa Pak? Nggak bisa ya. Kalau IDF itu per dokumen ya, semua berlaku untuk semua, nggak per term gini. Ini kan per term per dokumen ya, per term per dokumen ya. Kalau IDF itu per dokumen ya. Kemarin kan parameternya apa? Kalau IDF itu per term, sorry. IDF itu per term, bukan per dokumen. Kalau TF itu adalah per term per dokumen. Oke. Jadi CAR ini punya 3 TF. Tapi CAR cuma punya 1 IDF ya. Jadi TF-IDF adalah perhitungan antara TF dan IDF ya, digabung ya. Itu seperti yang kemarin. Jadi menghasilkan bobot masing-masing ya, bobot masing-masing. Itu pembobotan. Setelah pembobotan ada namanya scoring. Scoring. Nah, nih, scoring. Scoring itu ada 2 jenis, yaitu similarity sama distance ya. Scoring itu ada 2 jenis, yaitu similarity sama distance. Oke. Yang similarity itu ini berkaitan ya. Similarity itu lebih kesamaan. Bertolak belakang similarity dengan distance. Similarity itu adalah kesamaan dari misalnya 2 objek ya. 2 objek ini kesamaannya seperti apa? Semakin dia mirip, maka distance-nya akan semakin jauh ya. Jadi similarity itu adalah kebalikan dari distance ya. Similarity kebalikan dari distance. Kalau dua objek ini jauh, berarti similarity-nya 2 objek ini jauh, berarti similarity-nya kecil ya. Distance-nya besar kan jauh. Distance-nya jauh, nilainya berarti nilainya besar. Similarity-nya nilainya kecil. Kalau 2 objek ini dekat, berarti similarity-nya besar, distance-nya kecil ya. Similarity-nya besar, distance-nya kecil. Makanya kadang rumus distance adalah 1 min similarity. Rumus similarity adalah 1 min distance ya. Jika skala distance-nya adalah 0 sampai
1 atau jika skala similarity-nya adalah 0 sampai 1. Oke. Nah, teman-teman pernah belajar distance nggak? Di data mining atau di tempat kuliah lain pernah belajar distance? Unmute dulu ya kalau ngomong ya. Nah, pernah belajar distance nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Data mining juga belum ada. Belum ada. Clustering diajari? Belum diajari juga? Belum. Sudah, Pak, kalau clustering. Nah, clustering nggak pakai distance? Nah, itu. Euclidean distance pernah diajari? Euclidean distance. Belajar sendiri, Pak. Oh, belajar sendiri. Ya pernah berarti ya. Itu salah satu distance ya. Distance itu ada macam-macam, ada Jakarta, ada Euclidean, ada Manhattan, ada Cosine ya, dan sebagainya, macam-macam ya. Distance itu macam-macam. Nah, yang kita pelajari pada kali ini adalah Cosine. Kenapa Cosine? Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalnya saya ada dokumen ya. Book sama Pak, mohon maaf, itu slide-nya nggak kelihatan. Ini Excel-nya nggak kelihatan? Iya, di saya nggak kelihatan, Pak. Si. Oke. Ke-pause kayaknya ya. Sudah kelihatan? Sudah Ya, kelihatan Pak, belum? udah. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Jadi ada dua ya, ada distance, ada similarity ya. Kita lihat ilustrasinya. Distance itu macam-macam. Salah satunya adalah Euclidean distance ya. Salah satunya adalah Euclidean distance. Yang mungkin teman-teman biasa digunakan pada clustering. Misalnya seperti ini. Nah, ada dokumen 1. Dia work-nya ada 1, book-nya ada 1, fruit-nya ada 1. Kata-kata work ada 1, kata-kata book ada 1, kata-kata fruit ada 1. Di dokumen 2, kata-kata work-nya ada 100. Book-nya ada 100, fruit-nya ada 100. Di dokumen 3, ini ada 2, ada 1, ada 0. Seperti ini. Seperti ini. Kalau Euclidean distance itu menghitung jarak antara per ini dikurangi ini kan, ditambah ini dikurangi ini, ditambah ini dikurangi ini. Euclidean distance ya. Kita coba search Euclidean distance di browser. Mana browsernya? Nah ini. Euclidean distance. Wikipedia apa? Ini distance yang sering umum dipakai pada saat clustering. Nah ini, dikurangi, dikuadratkan, biar positif ya. Ditambah, dikurangi, dikuadratkan, tambah terus diakar. Itu adalah Euclidean distance. Kalau ini Euclidean distance, misalnya antara doc 1 dengan doc 2. Itu adalah, masuk. Oke. Doc 1 dan doc 2 berarti kan ini 1 dikurangi 100. Sorry, langsung sama dengan aja. Ini dikurangi ini. Oke. Ditambah ini dikuadratkan ya, dikuadratkan. Apa kuadrat? Apa ya? Kuadrat itu apa ya? Kali double ya. Nah, ini kuadrat. Nah, dijumlah. Jumlah, diakar. Nah, ini equivalent distance antara dokumen 1 dengan dokumen 2. Sekarang dokumen 1 dengan dokumen 3. Ini copy.
B2 ya, B2. Besar mana ini? Ini distance ya, bukan similarity, distance. Besar mana antara jarak antara dokumen 1 dengan dokumen 2 sama dokumen 1 dengan dokumen 3 itu besar mana? Nih. Besar mana? Halo? Tes. Dokumen 1, 2, Pak. Nah, dokumen 1, 2 kan? Jadi ini lebih besar daripada yang dokumen 1 dan 3. Kalau seperti ini berarti similarity-nya besar mana? 1, 3. Nah, 1, 3 lebih besar similarity-nya ya. Ini pakai Euclidean distance. Jadi dia melihat jarak antar ini, angkanya ini. Itu Euclidean distance. Nah, quotient similarity beda. Kalau quotient similarity, dokumen 1 dengan dokumen 2 itu lebih tinggi nilainya. Atau jaraknya lebih kecil. Atau similarity-nya lebih besar. Berbeda sama Euclidean distance. Karena ini adalah sama. Ini 1, 1, 1. Ini 100, 100, 100. Proporsinya itu sama ya. Proporsinya itu sama. Makanya kalau yang sering dipakai di similarity itu adalah namanya Euclidean quotient similarity. Quotient similarity. Termasuk untuk searching biasanya, searching. Karena searching kan kita pasti kata-katanya cuma satu-satu gini kan. Nah, yang banyak keluar itu kemungkinan yang ini kan, karena kemiripannya lebih tinggi. Makanya tidak pakai Euclidean distance, tapi pakai quotient distance atau quotient similarity. Oke, kita kembali ke bukunya ini ya. Ada dot product ya. Dot product itu adalah apa dot product itu? Metrik ya, metrik. Mana ini dot product? Dot product. Nah ini. Nah ini loh, ini ilustrasi dari quotient similarity ya. Jadi kalau ada dokumen di sini dan dokumen di sini, sudutnya ini adalah similarity-nya. Dia nggak lihat jarak. Kalau ada dokumen di sini, titik bawah sini, sama titik atas ini, dia lihat sudutnya. Kalau jaraknya kan jauh, tapi sudutnya bisa jadi dekat. Sama seperti yang 100 tadi, 100 dan 1. Sudutnya itu titiknya sama di sini. Cuma yang satu di bawah sini, yang satu di atas, ya 100. Dia memiliki similarity yang tinggi karena titik sudutnya sama. Itu adalah basic dari quotient similarity ya, quotient similarity. Rumus dari quotient similarity adalah seperti ini. Similarity antara dokumen 1 dengan dokumen 2. Jadi similarity itu adalah antara dua objek ya, dua objek. Ini adalah similarity antara dokumen 1 dengan dokumen 2. Adalah rumusnya vektor dokumen 1 di dot product dengan vektor dokumen 2. Dibagi, ini namanya inner product ya, ini where the numerator is dot product. Kemudian dibagi oleh Euclidean length-nya, ini Euclidean length. Rumusnya ini Euclidean length. Nah, dikuadratkan, kemudian dijumlah ya. Sigma ini adalah penjumlahan. Jika ada termnya ada berapa, dijumlah, kemudian dikuadratkan distance-nya. Oke. Contoh ya, nanti saya ngasihkan contoh. Ini apa ini? Nah ini. Ini adalah rumus dari quotient score-nya ya, quotient score. Kita langsung ke ini aja deh. Ini aja. Ini Euclidean. Euclidean. Oke. Sekarang kita mau coba pakai quotient similarity ya, similarity. Quotient similarity rumusnya apa? Kita lihat. Nah, ini. Similarity antar dua dokumen ya. VD1 dot product VD2 dot product ya. Dot product itu seperti apa? Dot product itu dikali. Jadi 1 dikali 100 ditambah 1 dikali 100 ditambah 1 dikali 100. Jadi kalau kita nulis dot product itu seperti ini biasanya. Misalnya ini ya, metrik ya. 1,1,1. Ini metrik yang pertama, dokumen 1. Dokumen 2-nya adalah 100,100,100. Ini adalah dokumen 2-nya. Ini di dot product. Dot product. Jadi kalau kita di PPT aja ya.
Mau dicoret nggak bisa. 1 dikalikan ini 100, 1 dikalikan 100, 1 dikalikan 100. Jadinya adalah seperti ini nanti. Sama dengan ini dikali ini. Sama ya, berlaku untuk workbook sama fruit. Nah, oke. Workbook sama fruit. Ini dijumlah. Oke, ini adalah dot produknya ya. Ini adalah dot produknya. Kemudian dibagi sama apa ini? Euclidean distance-nya ya. Euclidean length-nya, sorry. Euclidean length-nya. Euclidean length adalah seperti ini. Ini kuadrat, dokumen 1 ya. Ini per dokumen ya kalau ini. Taruh di sini aja, Euclidean length per dokumen. Euclidean length. Ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah ini kuadrat. Semua fiturnya dikuadratkan, ya. Semua fiturnya dikuadratkan di akar. Ini adalah Euclidean length-nya. Jadi similarity antara dokumen 1 dan dokumen 2 adalah ini penjumlahannya, dot produknya, dibagi dengan Euclidean length-nya, di apakan ini? Dikali ya, dikali. Oke, nah, similarity-nya adalah 1 ya, similarity-nya ini nggak ada komanya nih. Nah, jadi dua dokumen ini dianggap sama. Karena proporsinya sama, ya, proporsinya sama. Coba saya kurangi sedikit. Masih sama ya, masih sama. Ini padahal sudah rumusnya beda ini. Bak 0. 1 terus, rumusnya salah jangan. 173 dikalikan, oh sorry, komanya hilang ini. Nah ini komanya hilang. Oke. Nah ini 1 ya. Kalau misalnya saya kurangi masih tetap ya, tapi kalau 0 berkurang ya, berkurang karena ada fitur yang tidak sama ya, ada fitur yang tidak sama. 2 misalnya. Nah 2 juga berkurang 50 misalnya. Nah similarity-nya semakin meningkat ya. Kalau sama kita mendekati ini 1 nih. Nah nilainya menjadi 1. Oke. Jadi cosine similarity nilainya range-nya adalah 0 sampai 1. Kita coba dokumen 1 dan dokumen 3. Oke. Dokumen 1 dan dokumen 3. Dokumen 1 dan dokumen 3. Cosine similarity. Pertama adalah dot product ya, dot product. Ini dikalikan ini. Oke. Sama ya, berlaku semua. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Ini head dulu aja. Oke. Nah. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0 ya. Dikali terus ditambah. Tambah semua. Nah, jadi 3. Jadi 3. Kemudian hasilnya adalah dibagi dengan ini, dibagi dengan Euclidean distance, Euclidean length-nya, dokumen 1 dan dokumen 3. Dokumen 1 ini ditambah dokumen 3 ini. 0,75. Lebih similarity-nya lebih besar ini. Jadi similarity dokumen 1 dan dokumen 2 lebih besar daripada dokumen 1 dengan dokumen 3. Beda sama Euclidean tadi. Distance ya, kalau ini distance ya. Kalau ini di distance dikurangi aja di distance. Distance-nya ini Euclidean similarity ya, similarity. Distance-nya. Euclidean distance ya. 1 dikurangi ini. Itu distance-nya 0. Nah, beda. Dokumen 1 dan dokumen 3 distance-nya lebih kecil, lebih besar daripada dokumen 1 dengan dokumen 2. Kebalikan dari ini, dokumen 1 dan dokumen 2 itu lebih besar daripada yang di sini. Kebalikan. Similarity-nya ini lebih besar. Cosine similarity-nya ini lebih besar daripada yang ini.
Ini adalah perbandingan antara Gaussian similarity dengan Euclidean distance. Makanya saat menentukan distance, kita harus tahu skupnya kasus kita seperti apa ya, kasus kita seperti apa. Kalau seperti ini, nggak cocok nih pakai Euclidean distance. Bukan kalau misalnya sedang skripsi ditanyain, kenapa kok pakai Gaussian, kok nggak pakai Euclidean, kok nggak pakai yang lain? Kenapa alasannya? Itu teman-teman harus bisa jelaskan. Alasannya seperti ini Pak, kalau Euclidean itu lebih ke jarak antar titiknya, tapi kalau Gaussian lebih ke sudutnya seperti ini. Nah, sudutnya seperti ini. Nah, sudutnya seperti ini. Semakin besar sudutnya, maka semakin jauh. Semakin dekat, maka semakin tinggi ya, maka semakin tinggi. Makanya rumusnya adalah cos ya, cosinnya, cosin. Rumusnya adalah Gaussian similarity. Oke. Tujuannya untuk apa ini Gaussian similarity? Untuk scoring ya, untuk scoring. Ini adalah bobot. Ini masih pakai term frekuensi ya, kita belum pakai TF-IDF ya. Ini pakai term frekuensi. Pak harus pakai TF-IDF nggak harus ya. Jadi bobot itu bisa macam-macam, bisa pakai TF, bisa pakai TF-IDF ya. TF-IDF lebih lengkap ya, karena dia tidak hanya memuat term, tapi juga mengombinasikan antara kombinasi dengan dokumen, inverse dokumen frekuensinya ya, inverse dokumen frekuensinya. Tapi rumusnya ini sama ya, rumusnya ini sama. Kalau TF-IDF kan koma-komaan biasanya, 0, sekian, 0, sekian itu. Nah, itu kalau dikosinkan ya sama rumusnya. Jadi ini dijumlah, kemudian dikali dan sebagainya. Itu adalah Gaussian similarity. Nah, Gaussian similarity ini adalah mulai proses scoring ya. Proses scoring. Jadi dokumen 1 dengan dokumen 2 itu berapa sih kemiripannya itu berapa? Itu menggunakan salah satunya adalah bisa menggunakan Gaussian similarity ya, Gaussian similarity. Kita mau clustering, mau mengelompokkan dokumen-dokumen yang mirip. Oh, dokumen ini mirip dokumen ini mirip dokumen ini, pakai clustering kan? Fiturnya ini. Nah, ini fiturnya. Pakai K-means misalnya. Teman-teman belajar K-means clustering atau fuzzy K-means clustering menggunakan Gaussian similarity. Itu juga bisa ya, itu juga bisa. Makanya clustering dokumen itu bisa. Clusteringnya sama seperti yang dipelajari di data mining. Klasifikasinya sama seperti yang dipelajari di data mining. Ini adalah fiturnya. Fiturnya. Kalau di data mining kan biasa seperti ini. Misalnya terkait dengan pegawai ya, nama, umur, terus kemudian apa pendapatan misalnya, terus misalnya apa pendidikan, terus terakhir yang mau diprediksi adalah pangkatnya misalnya, ya sorry misalnya ini pangkat, ini adalah pengeluaran. Nah, prediksi misalnya, kita mau memprediksi ini. Kan ini kan ada nama A, B, C, dan sebagainya. Ya. Umurnya 30, 35, 34, 33, dan sebagainya. Ini ada nilainya semua. Nah, ini adalah bentuknya sama seperti ini. Nah, kalau kita memproses teks sebagai untuk diproses untuk di data mining, untuk di text mining, itu kita harus mengekstrak dokumen itu menjadi fitur-fitur seperti ini. Nah, ini angka apa Pak? Ya ini bisa macam-macam, bisa TF-IDF, bisa centiword, jadi ke seberapa negatif atau positif nilai ini, bisa TF seperti ini, bisa lain-lainnya. Setelah diekstrak seperti ini, teman-teman bisa memproses ke proses-proses data mining ya, proses-proses data mining atau text mining menggunakan misalnya clustering menggunakan Gaussian similarity seperti ini. Kemudian menggunakan klasifikasi juga bisa. Fiturnya ya ini sama seperti ini. Ini kan ada gini-gini. Ini juga ada 21. Nah ini sama. Ini nilai-nilai dari fiturnya itu tadi. Fiturnya. Jadi, ini adalah bentuk dari scoring ya. Jadi sebenarnya intinya dari information retrieval adalah teman-teman dari teks itu teman-teman indexing menggunakan jadi term frekuensi seperti ini, kemudian dibobot menggunakan TF-IDF, kemudian dihitung similarity-nya. Setelah itu teman-teman bisa proses macam-macam ya, proses macam-macam, bisa clustering, bisa klasifikasi, bisa macam-macam ya. Nah, yang paling basic itu adalah teman-teman punya query kayak Google itu ya. Ketemu, oh
data ini yang paling mirip adalah ini, yaitu menggunakan Gaussian similarity, ya, Gaussian similarity. Jadi similarity ini bukan hanya dihitung ini loh, queries as vector, ya, queries as vector. Query itu apa? Query kemarin itu. Query itu apa? Query? Kata kunci. Hah? Kata kunci, Pak. Kata kunci, ya. Query itu hal yang kita cari, ya. Misalnya ini adalah query kita. Nah, ini query kita. Query ini bisa dianggap sebagai satu dokumen, ya, atau satu vektor, ya. Di dalam Gaussian similarity, query itu adalah bisa dijadikan satu vektor atau satu dokumen. Jadi tabelnya akan jadi seperti ini. Ini kan data kita nih, dokumen yang tersimpan, ya, dokumen yang tersimpan. Kita mau cari dokumen menggunakan query. Nah, query. Query kita adalah misalnya book. Nah, berarti ini query saya adalah 1, 0, 0. Nah, ini query saya, ya, book 1, query. Nah, seperti ini adalah Google akan menghitung query-nya adalah book information retrieval, ya. Berarti ada book. Di sini ada, bisa geser dulu. Ada information, ada retrieval. Nah, ini ada 1, 1. Ini ada nggak di dokumen kita? Misalnya kita nggak punya dokumen ini. Nah, akan dicari similarity antara masing-masing query. Query 1 dicari dengan dokumen 1, query 1 dicari dengan dokumen 2, query ini dicari dengan dokumen 3. Mana yang paling besar similarity-nya? Berarti keluar pertama. Yang terbesar kedua keluar kedua, yang terbesar ketiga keluar ketiga. Jadi itu cara mentreatment query ke dalam vektor, ya. Cara mentreatment query ke dalam vektor, ya. Jadi sama diperlakukan seperti dokumen. Diperlakukan seperti dokumen. Nah, kalau pakai distance yang akan keluar yang sedikit-sedikit malahan. Tapi kalau pakai similarity bisa jadi yang banyak ini akan keluar, ya, akan keluar. Apalagi ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini normalisasi data, ya. Teman-teman belajar di data mining aja kalau normalisasi. Nah, ini normalisasi. Jadi data itu kadang bisa dinormalisasi supaya lebih mudah, ya, diinterpretasikannya. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini tujuannya untuk meranking, ya, untuk meranking. Nah, auto ada di dokumen 2, dokumen 3, base dokumen 3, dokumen 1, car dokumen 3, dokumen 2, dokumen 1. Insurance dokumen 3, dokumen 2. Ide ini apa? Oh, ini bisa kita tambahkan variabel-variabel lain. Misalnya ini punya quality score, tambahin seperti ini. Atau kita punya bobot sama seperti yang kemarin waktu di awal itu. Nih, mana ya? Ada nggak di sini? Nah, ini bobot nih. Nah, bobot-bobot itu juga bisa ditambahkan di sini. Ya, bobot-bobot juga bisa ditambahkan. Oke. Varian. Nah, TF-IDF. TF-IDF itu nggak cuma satu jenis, ya. Ada macam-macam TF-IDF. Ini. Nah, ini adalah variasi dari TF-IDF, ya. Tapi basicnya sama, ya. Basicnya sama. Cuma beda di rumus saja, ya. Beda di rumus. Kalau ini TF-nya adalah natural, ya. TF. Misalnya ini ada 100, ya 100. Bisa di logaritmik. 1 plus log TF, ya. Jadi rumusnya menjadi, TF-nya menjadi seperti ini. 1 plus log 10 nih. Nah, jadi gini. Nah, jadi gini. Ini sama nilainya, ya, cuma dinormalisasi sama dia, ya, dinormalisasi. Ya. Normalisasi ini fungsinya, ya, kadang bisa mempengaruhi perhitungan karena lebih teliti, bisa lebih normal, bisa lebih baik, ya. Makanya kadang itu ada uji coba, ya, ada dicoba pakai TF-IDF yang mana, ya, lebih cocok yang mana, lebih cocok yang mana.
Oke, ini sama. Ini sama. Ini sama. Sudah. Dia cuma bahas TF, cuma bahas kosin ya. Dia cuma bahas kosin ya. Kosin. Nah, jadi basicnya sudah sampai sini, teman-teman pelajari itu. Scoring. Sampai scoring ini sudah lengkap. Teman-teman sudah bisa ini computing score in complete search system ya. Sudah bisa komplit. Jadi sudah bisa teman-teman build dari awal sampai ke akhir ya. Teman-teman masuk ke masing-masing mode data mining, text classification, naive bias, super vector machine dan lainnya, itu basicnya adalah ini tadi ya, ini tadi. Jadi setelah ini lebih ke metode-metode untuk clustering, untuk klasifikasi, naive bias dan sebagainya ya, klasifikasi naive bias, prediksi dan sebagainya. Itu pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih ke situ ya, akan lebih ke situ. Ini sama aja sebenarnya ya, ini sama. Ini dibaca dulu ya, ini dibaca dulu untuk yang ini. Nah, ini clustering. Jaraknya ini query. Jaraknya pakai apa? Pakai similarity bisa. Basicnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Akar nggak ada ya di situ ya. Nah, ada metode lain yaitu Jakart ya, Jakart. Jakart ini lebih ke himpunan. Rumus Jakart tuh gini. Ini distance kan, oh similarity ya, Jakart similarity ya. Similarity Jakart A dengan B. Jakart similarity antara dokumen A dengan dokumen B adalah union dokumen A dan B. Irisan ya, irisan dokumen A dan B dibagi dengan union dokumen A dan dokumen B ya. Jadi irisan itu berarti diambil yang paling kecil ya, irisan diambil yang paling kecil. Jadi kalau ada ini irisannya dokumen 1 dengan dokumen 3 adalah work sama book 1. Itu adalah irisan dokumen 1 dengan dokumen 3. Unionnya adalah work, book, sama fruit, gabung ya. Jadi dokumen 1 itu punya work sama book sama fruit ya. Dia punya work, punya book, sama punya fruit. Dokumen 3 dia punya work sama book. Nah, ini 111, ini 210. Nah, ini kan nggak punya. Irisannya berarti yang punya sama. Ini adalah irisan. Nah, ini irisan. Irisan. Mana ada gambarnya kok tadi? Nggak ada ya. Ada gambarnya. Nah, ini irisan nih. Irisan itu seperti ini. Union itu gabungan kayak gini. Nah, ini rumus Jakart ini. Nah, irisannya ini dibagi sama union semuanya. Ya. Union semuanya. Itu Jakart. Similarity ya, Jakart koefisien. Antara dua dokumen ya, Jakart index atau similarity coefficient. Ini lebih mirip sama kosin kan. Jadi kadang itu bisa dipakai juga Jakart ya. Jakart. Karena kalau misalnya ini dia lebih, ini kan ada sama-sama ada. Ini kalau di distance ini kan dekat nih. Tapi kalau di Jakart ini lebih dekat sama ini karena ini sama-sama ada. Kalau ini kan ini ada 3, ini ada 2. Kalau ini kan ada 3 sama ada 3. Komponen atas pasti lebih tinggi kan. Komponen atas pasti lebih tinggi yang dokumen 1 dengan dokumen 2 ya. Dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, proses lagi. Oke. Nah, ini kan. Ini apa ini? Ini sama seperti Euclidean length ya. Coba kita lihat. 0 kuadrat tambah 2 kuadrat 4
tambah 5 kuadrat 25. Bukan ini gimana nih? 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. 25 ditambah 25 ditambah oh number elemen dia. Ada 3 elemen nih, ada 3 elemen dibagi 9 elemen. Jadi 3 9. Berarti kalau cuma elemen ya tinggal 2 dibagi 2 dibagi 3 ya, 2/3 ya, 2 dibagi 3. Dia nggak lihat angkanya ya, dia nggak lihat angkanya. Ada lagi model beda kok. Coba lihat. Nah, ini. Contohnya nggak ini? Nah, ini contoh kata-katanya tadi kan, ini irisan. AI is our friend and it has been friendly. AI and humans have always been friendly. Ada AI sama S. Oh, ini dia dinormalkan ya. Di apa namanya ini? Ini di apa kan ini? Stemming ya, di stemming. Ya, di stemming. Jadi have sama has jadi satu. Always nggak ada yang sama ya. Jadi yang sama adalah AI has friend been N ya. AI has friend been dan N ya, dan N. Sudah ya, cuma gitu aja nih. Ini kosin ya, kosin. Oke. Lebih ringan ya, kayaknya Jakarta ini lebih ringan ya, lebih ringan daripada kosin ya, hitungnya lebih gampang ya, hitungnya lebih gampang karena hanya lihat komponen yang sama. Nah, ini Euclidean distance. Euclidean distance. Ini kosin ya, sama seperti yang tadi kita pelajari. Terakhir adalah Jakar. Ya, Jakar lebih ke set, sama. Tapi ini cuma lebih ke ukurannya aja ini, lebih ke ukuran. Jadi ada 4, ada 5 ya. Kesamaannya intersectionnya sama unionnya. Itu ada yang ditanyakan dulu konsepnya. Nah, di ininya seperti apa? Di codingannya ya. Bisa manual, bisa pakai scikit-learn ya, scikit-learn sama. Searching aja ya, searching aja. Mana nih contohnya nih? Nah, nih. Ini adalah menggunakan scikit-learn ya. Mana sudah dihitung belum? Oh, belum. Nah, ini. TF. Ini saya copy. Nah, ini. Ini yang kemarin ya, yang kemarin. Kita bikin dulu yang baru. Nah, kita lihat dari sini. Kok error nih? Oh, ini. Udah. Dokumennya belum ada. Nanti kita bikin. Nah, ini dokumen. Nah, ini dokumennya. Ada 3 kata ya. Doc election sama Doc Putin, ada 3 kata.
Ini TF-IDF-nya. Nah. Ini weighting-nya, coba kita print. Kita run dulu. Oh, nggak ada. Print apa ini? DF. Data frame. Nah, ini sama seperti kemarin kan? Dokumen tram, afternya 1. Ini masih dokumen frekuensi ya, belum TF-IDF ya. Masih dokumen frekuensi. Kalau di TF-IDF kan ya bisa, tinggal dirubah kan seperti kemarin ya. Ini bawaannya scikit-learn ya. Ini di install scikit-learn-nya, diimport quotient similarity, ini hasilnya, kita lihat. Nah, ini. Ada 3 dokumen ya. Hasilnya bisa di CSV. Kemarin gimana CSV-nya ini? Ini kalau manual. Nah. Kok error nih? Oh, sorry ada komanya. Nah, ini kebiasaan ngoding di tempat lain. Mana nih error nih? Oh, nggak bisa, ini harus jadi data frame. Oke, bisa ya, kita lihat di file saya. Nah, ini kita ada 3 dokumen ya, dokumen 0, dokumen 1, dan dokumen 2. Dokumen 0 sama dokumen 0, quotient similarity-nya adalah 1. Dokumen 1 dengan dokumen 0, quotient similarity-nya adalah 0,51 sekian. Otomatis sama, dokumen 0 dan dokumen 1 juga sama. 0 ke 1 sama, 1 ke 0 juga sama, ini miring sama. 0 ke 2, 0,38. 2 ke 0, ini. Nah, 0 ke 2 ini, 2 ke 0 itu ini. 2 ke 0 ini, 0 ke 2 ini, sama ya, sama. 1 ke 2 ini beda sama ini ya, ini 3882. Yang ini 38829. Jadi kalau keluar yang pertama itu ini, yang paling dekat adalah dokumen 0 dengan dokumen 1. Dokumen 0 dengan dokumen 1 ini. Nah, ini lebih dekat daripada ini. Nah, kemudian selanjutnya, mana? Nah, ini. 0,3889, 2 dengan 0 ya. Ini sama ini. Kemudian terakhir ini sama. Ini pakai scikit-learn ya, scikit-learn. Jadi teman-teman nggak harus ngoding dari awal ya. Cuma yang penting teman-teman tahu konsepnya. Tapi untuk perhitungannya, untuk ngodingnya bisa pakai memanfaatkan library karena library-nya sudah banyak biasanya. Salah satunya adalah scikit-learn. Termasuk nggak cuma Cosin, banyak ya. Termasuk yang lain. Ini caranya sama. Ini dokumennya kita load dulu. Ini ngeload dokumen ya. Kemudian kita factorize kayak yang kemarin ya. Di sini kayaknya sudah juga ini. Nah ini loh sama ya. Kalau ini kita hitung TF-IDF ya. Kita hitung TF-IDF. Ini mana nih TF-IDF factorize? Oh nih factorizer-nya kita pakai TF-IDF.
Kalau ini pakai count factorizer. Kalau mau pakai TF-IDF, Pak, coba aja TF-IDF ya. Ini codingnya kan sama seperti ini. Cuma saya harus import yang ini. Nah, ini TF-IDF ya. Coba. Kita pakai TF-IDF. Factorizer sama ini. TF sama. Oke, ini hapus. Dokumen, sini sudah jadi satu ya, dokumen. Oke, barang. Ini nggak usah nih, hapus saja, pokoknya nanti dipakai. Oh, masih salah kan? Spermetric. Oh, ini nggak usah, ini punyanya atas nih. Nah, ini kalau pakai TF-IDF ya, pakai TF-IDF hasilnya kan beda. Tapi biasanya sama nilainya. Ini kalau update ini. Update nggak nih nilainya? Nah, berubah nilainya. Sorry. Ini kita lihat di sini aja deh. Filenya kan berubah. Sama satu ya, yang paling besar ini sama. Ini 0,51, yang di sini adalah 0,349 ya, lebih besar ini sama ya. Beda di skala aja kadang itu. Nah, tapi kalau dokumennya banyak bisa jadi berubah ya, bisa jadi berubah karena dokumen frekuensinya mempengaruhi. Ini 2244 ya. Ini sama ini besar mana ini? Besar yang atas ya, sama. Ini besar yang atas juga sama. Kadang kalau mirip-mirip gini bisa gapnya bisa berubah kalau pakai TF-IDF ya, bisa semakin lebar atau semakin sempit ya, tergantung IDF-nya ya, tergantung IDF-nya. Tapi nggak beda jauh biasanya, nggak beda jauh. Kadang menambah value ya, menambah nilai. Ini pakai TF-IDF, yang ini pakai biasa, term frekuensi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini masih nyambung nggak sih? Nggak ada suaranya ya? Masih masuk ya? Halo? Tes. Masih ya? Ya wis. Masih sinyal. Oke. Ya wis, ada pertanyaan nggak? Belum sampai jam 10 kan? Ya, nggak terlalu lama. Mungkin ada tugas ya, ada tugas menghitung cosin similarity ya. Menghitung similarity antar dokumen. Nanti saya kasih dokumennya apa, list dokumennya. Kemudian teman-teman kerjakan. Boleh manual, boleh pakai Python. Tapi kayaknya pakai Python ya. Tapi hasilkan cosin similarity-nya seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi ya. Hasilkan cosin similarity-nya. Sama kasih ilustrasi. Ilustrasi perhitungan di Excel kayak saya tadi ini. Nah, ini. Nah, ini. Kasih ilustrasi. Nanti saya kasih panduan di tasnya ya, di pekerjaannya. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Ini AB semua ini. Saya lihat. Audi paham nggak Audi? Audi mana Audi? Oh, nggak ada nih. Saya cari yang lain ya. Irfan, Pak Irfan. Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Oh ya, ya wes. Ya. Kalau gini soalnya saya nggak tahu ini dinyalakan itu melihat atau enggak ya. Bisa jadi ditinggal loh. Ya udah, nah ini sudah saya record ya, sudah saya record. Nanti saya upload di YouTube kayak biasanya, nanti bisa dilihat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi, karena ini core-nya sampai sini ya, core-nya sampai cosin similarity. Apapun rumus similarity-nya, mau pakai Jaccard, mau pakai Euclidean, mau pakai cosin, intinya seperti itu. Jadi teman-teman memboboti, kemudian teman-teman menghitung
similarity. Setelah sebelum-sebelumnya menggunakan stemming, kemudian apa itu, menghilangkan kata-kata yang nggak penting itu apa? Saya jadi lupa, menghilangkan kata-kata nggak penting. Hah? Menghilangkan kata-kata. Stop words ya, stop words. Text filtering ya. Teks, jadi langkahnya biasanya teks preprocessingnya adalah text filtering, kemudian text filtering itu yang pakai stop words itu, kemudian di stemming. Setelah di stemming itu menggunakan pembobotan ya, pembobotan bisa pakai term frekuensi atau TF-IDF atau pembobotan-pembobotan lainnya ya. Intinya itu. Kemudian baru dihitung similarity-nya atau distance-nya. Tujuannya apa? Bisa hanya pure menghitung similarity atau digabung dengan metode lainnya, misalnya clustering atau misalnya menjadi apa namanya? Klasifikasi dan sebagainya ya, dan sebagainya. Itu intinya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kemungkinan ada tugas ya. Nanti lihat di classbook di classroom-nya ya. Nanti instruksinya saya tulis di situ seperti apa. Intinya adalah menghitung similarity ya antar dokumen. Soal pertama, yang soal kedua adalah query terhadap dokumen ya. Jadi saya punya query sesuatu, berapa dokumennya ya, berapa similarity dengan dokumennya. Mana yang keluar pertama, mana yang keluar kedua, mana yang keluar ketiga dan seterusnya. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Ini tetap masih online sampai akhir ya. Jadi kemungkinan 2 minggu sekali saya kuliah online. Jadi ini saya kasih tugas, minggu depan teman-teman saya kasih materi dengan mengerjakan tugasnya. Kemudian minggu depan nanti kita mulai kuliah online lagi. Materinya apa? Materinya mulai ke teks klasifikasi ya, teks klasifikasi sama clustering. Nanti saya share. Kemungkinan adalah naive Bayes yang paling basic ya, n-gram sama naive Bayes itu yang paling gampang ya, paling gampang. Oke, kalau dirasa cukup saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah join. Nanti bisa dilihat-lihat kembali pada di Classroom ya, di YouTube di Classroom. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Yuk. Makasih, Pak.